Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم ولفتوح قلوب جميع أولادنا ذرياتنا أزواجنا بناتنا تلاميذنا فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ شيخنا مشايخنا شيخنا الأحياء إلى حضرة مجيء علي جليل يا جماعة رسالة يا جماعة محل البيت مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد إدريس الشافعي وسيد أحمد وسيد أحمد الأشيهاني وسيد أحمد الهاشمي إلى حضرة سيد سيد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah Perumahan Genta 2 Batu Haji. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terkhusus jamaah Masjid Al-Islah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa hasadakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan, kembali kita bisa bermujalasah bersama
di majelis mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Tentu harapan kita semua dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan menerima dan meridhoinya menjadi majelis yang istiqomah, majelis yang membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Kajian kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah kita malam hari ini masih pembahasan dalam pelajaran yang ke-6 fi alamati hubbillahi ta'ala lil abd, tentang tanda-tanda cintanya Allah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fid daraini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berkata, berfirman. Apa firman-Nya Allah? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Ini perhatikan ya. Jangan berani-berani sama wali kekasihnya Allah. Man adali waliyan, barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, faqad azantu bil harb, maka sungguh aku izinkan untuk memeranginya. Musuh walinya Allah, pembenci walinya Allah, ini menjadikan Allah amat sangat murka, sehingga kita diizinkan untuk memeranginya. Nah, walinya Allah secara khusus ini ya para ulama ul-amilin, secara khusus para kekasihnya Allah yang masyhur bagaimana keyakinan mereka, ibadah mereka, kesalehan mereka. Tapi secara umum walinya Allah di sini semua hamba yang beriman. Karena ada ayat Allahu waliyul ladzina aman. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman kepadanya. Sehingga haram bagi kita memerangi, memusuhi saudara mukmin kita, kecuali kalau memang mereka melakukan perkara yang secara syariat kita boleh memeranginya. Jangankan dengan saudara mukmin kita, meskipun dengan orang yang tidak seakidah, seagama dengan kita, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,
selama mereka tidak memusuhi kita secara terang-terangan, apalagi sampai memerangi kita, itu statusnya sama dengan saudara mukmin kita dalam syariat. Haram darahnya, nggak boleh kita bunuh. Haram harta bendanya, nggak boleh kita curi, kita tipu, nggak boleh. Haram harga dirinya sama. Nggak boleh mentang-mentang itu bukan orang Islam, lalu kita jelek-jelekan di mana-mana, kita fitnah, kita adu domba, nggak boleh. Ini paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mengedepankan al-jamaah, kolektivitas, kebersamaan di tengah perbedaan, hatta kepada mereka yang beda iman dan akidah dengan kita. Beda dengan paham di luar Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak Ibu, mereka ngaku Islam, tapi mereka terhadap orang non-muslim tanpa terkecuali. Dalam pandangan mereka tidak ada pembagian kafir itu harbi dan dhimmi, itu nggak ada. Kalau kita ada kafir yang namanya kafir harbi. Kafir yang angkat senjata memerangi kita, nah itu halal darahnya. Halal fisiknya, halal harga dirinya, halal istrinya, hartanya. Kita perangi mereka, kita bisa merampok hartanya, halal. Kita bisa ambil dengan paksa istrinya, halal. Dan ini hanya ada di daerah konflik. Yang kedua, kafir dhimmi, mereka beda akidah dengan kita, imannya pun beda dengan kita, tapi mereka hidup damai bersama kita. Menjadi tetangga kita, saat ada kerja bakti, gotong royong, kita selalu kerja bersama. Bahkan saat kita bangun masjid mungkin mereka bantu, mereka ikut kerja bakti, gotong royong. Bahkan jika perlu saat ada korban, diminta untuk bantu demi kekompakan dan persaudaraan yang sifatnya persaudaraan watoniyah, itu enggak masalah. Itu Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Islam garis keras pokoknya, kalau tidak Islam halal harta bendanya. Ya, pernah kita sampaikan. Berita ini nyata karena masuk TV. Ada anak SMP pakai gamis. Di Indomaret tertangkap CCTV ngambil barang-barang Indomaret. Ketika diinterogasi nggak ada nyesel coba. Karena yang didoktrinkan kepada mereka selama mereka belajar di lembaga pendidikan Islam yang mereka dititipkan orang tuanya, pokoknya non-muslim halal hartanya. Loh. Diinterogasi polisi nggak ada takut, itu anak SMP pakai gamis coba. Nyuri banyak barang dimasukkan dalam gamisnya. Kenapa kalian mencuri? Ini kan harta non-muslim halal bagi kami, coba bayangkan. Hati-hati Pak ya. Untuk menitipkan anak kita belajar agama, jangan punya prinsip yang penting Islam. Jangan. Itu kan infrastruktur pondoknya bagus, penampilan anak-anaknya bagus. Jangan tertipu dengan itu. Sekali lagi saya ingatkan 15 sahabat yang lalu Nabi telah menubuahkan wasataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina firqa, umatku akan pecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semua di neraka, illa wahidah, kecuali satu, mahiyan najiyah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, satu yang selamat siapa? Nabi jawab, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena enggak sama Pak akidahnya, enggak sama pahamnya. Seperti itu tadi. Dalam menstatuskan seseorang itu halal darahnya,
atau haram darahnya, itu yang penting mereka beda agama dengan kita, halal darahnya. Ada kesempatan bisa bunuh mereka, mereka bunuh. Ada kesempatan, mohon maaf, naudzubillah, memperkosa istri mereka, anak mereka, karena halal mereka lakukan. Dan itu bukti, Pak. Realita, fakta, nyata. Ada anak-anak SMP yang telah terdoktrin dengan ajaran itu, sehingga mereka nyuri di Indomaret, di Alfamaret, di tempat-tempat yang mereka anggap itu milik non-muslim. Dan mereka punya keyakinan harta mereka halal, mereka lakukan tanpa berdosa, tanpa merasa bersalah. Paham ya? Nah, jadi kekasihnya Allah secara umum adalah Allahu waliyul ladzina amanu. Semua orang mukmin itu saudara kita. Jangan sampai kita memusuhinya. Karena dalam hadis qudsi ini tegas Allah katakan, man adali waliyan. Orang yang memusuhi waliku, terlebih orang-orang yang memang menjadi simbol agamanya Allah. Para ulama, yang lewat beliau-beliau kita dapat manfaat dan faedah yang sangat banyak. Itu kekasihnya Allah. Kalau sampai kita memusuhi mereka, membenci mereka, maka sungguh Allah nyatakan perang dengannya. Allah umumkan kita boleh memeranginya. Dan pembenci para walinya Allah, simbol-simbol agamanya Allah, itu adalah musuhnya Allah. Na'udzubillahi min, terlebih ulama. Silakan dikilas balik dan dibuktikan saat ini. Mereka yang suka mencaci maki ulama di depan umum, memfitnah dengan sangat keji para ulama kita. Nabi pernah sampaikan, hati-hati. Daging ulama itu beracun. Kalau sampai kita makan dagingnya ulama dengan kita fitnah, kita adu domba, tidak segera tobat, pasti kalian step by step akan merasakan. Kiai Ma'ruf Amin dibabi-babikan. Beliau mungkin sabar gak masalah. Tapi Kiai Ma'ruf Amin ulama, pewarisnya Rasul, pasukannya Allah, yang punya pasukan yang gak terima. Satu contoh. Dan bisa kita lihat, mana mereka yang dulu, Masya Allah, dengan bangganya di depan orang banyak, mencaci maki para ulama. Tenggelam mereka, Pak. Tenggelam. Bahkan kehidupannya pun kehidupan yang penuh penderitaan. Meskipun ditampak-tampakkan gagah mereka, semua orang tahu mereka sudah mulai merasakan ganasnya racun dari daging ulama yang mereka makan. Hati-hati ya. Tapi guru-guru kita, mungkin guru-guru kita sabar ya. Kita jelek-jelekan, Masya Allah. Tapi guru kita milih Allah, Pak. Allah yang gak terima, Pak. Secara logika kalau kita kok memusuhi guru-guru kita itu ya gak masuk akal. Gak masuk akal. Di YouTube itu ada seorang murid yang entah mungkin beda paham dengan gurunya. Tiap hari jelek-jelekan gurunya, memfitnah gurunya. Ada murid yang lain yang gak terima. Fulan, kalian kok gak punya malu? Berapa puluh tahun kalian ngaji sama guru kita. Sudah gak bayar, makan ngopi selalu gratis. Dan gak ada tuntutan apapun dari guru-guru kita. Kok hanya karena beda pandangan politik setega itu kalian? Masya Allah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Judas Iskariot itu akhirnya gantung diri. Tahu Judas Iskariot? Ada mu'alaf gak? Nah, kalau mu'alaf paham ya. Jadi kalau versi Islam yang disalib
bukan Nabi Isa. Saat digrebek di tempat persembunyiannya oleh pasukan dari Romawi, Nabi Isa diangkat ke langit lewat atap tempat persembunyiannya. Yang disalib salah satu santrinya, Pak, yang berkhianat. Namanya Judas Iskariot. Hanya demi iming-iming dapatkan duit. Itu pun gak banyak. Itu pun gak banyak. Kalau versi kita yang disalib itulah Judas Iskariot. Kalau versi saudara kita enggak, yang disalib tetap Yesus Isa. Judas Iskariot akhirnya nyesel telah menjual gurunya dengan harga yang begitu murah. Stres dia, gantung diri. Versi Islam disalib. Versi saudara kita berkhianat. Dan itu sejarah yang akan terus berulang. Murid pasti ada yang dalam membersamai gurunya tidak sampai selesai. Ada godaan di tengah jalannya. Ya. Cerita santri pengikut berkhianat itu banyak, Pak. Nabi Muhammad yang begitu sempurna saja punya sahabat yang sampai begitu loyalnya pada Nabi setelah masuk Islam kemanapun Nabi hijrah ke Habasyah, ke Taif, ke Habasyah, ikut Pak. Tapi murtad sampai jandanya akhirnya menjadi istri Rasulullah yang kesekian yang bernama Ramlah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan itu meskipun musuhnya pernah jadi mertuanya Rasulullah. Meskipun akhirnya masuk Islam, ya. Jangan sekali-kali memerangi musuhnya Allah, karena siapapun yang memusuhi walinya Allah, kekasihnya Allah, maka Allah umumkan, silakan perangi mereka. Semoga kita terus dijaga ya dari pribadi muslim yang memusuhi saudara seiman kita dan juga memusuhi para ulama yang menjadi simbol-simbol syiarnya agamanya Allah. Amin Allahumma. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan perkara yang aku sangat mencintainya, perkara yang aku wajibkan padanya. Sholatnya dijaga benar, puasa Ramadannya dijaga benar, yang wajib-wajib itu. Yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, zakatnya dijaga benar. Yang sudah tergolong mampu haji umroh dikerjakan benar. Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, itulah kewajiban-kewajiban dari Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak sampai di situ, hambaku tadi melanjutkan pendekatan dirinya kepada Allah bukan hanya sekedar yang wajib yang dia kerjakan, tapi juga yang sunnah. Yang sunnah itu dikerjakan wa ma yazalu 'abdi, terus menerus, istiqamah. Gak banyak berargumen, berdrama sana sini. Jamaah istiqamah, ngaji istiqamah, tepat waktu. Diprioritaskan Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Gak ada argumen macam-macam, drama macam-macam seperti kita. Terus dilakukan pendekatan dirinya kepada Allah itu bin nawafil, dengan selalu melakukan perkara-perkara sunnah. Ketika hambaku seperti itu, hatta uhibbah, aku sangat mencintainya. Kalau ingin dicintai Allah, fardu prioritaskan dengan maksimal, dijaga benar, lalu tingkatkan Pak.
yang sunnah. Dan istiqomahkan yang sunnah itu. Jangan sekali, dua kali, terus gak berangkat lagi. Jangan. Istiqomah itu memang ujiannya berat. Tapi kalau berhasil, dia tetap istiqomah dengan segala rintangan yang dihadapinya, jaminan dari syariat mulia dunia akhiratnya. Bahkan ketika menjelang kematiannya, Allah amat sangat memuliakannya. Malaikat diperintahkan datang kepadanya, ngasih kabar gembira. Gembiralah kamu fulan, surga sudah menanti dan menunggu. Ja'alna min ahli istiqamah. Semoga kita semua dijadikan hamba yang ahli istiqamah. Amin. Allahumma. Berat. Harus Allahumma paksa. Ya? Allahumma paksa. Dia akan Allah cintai. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ah. Ini. Jadi kalau ada orang jadi sakti keramat, ini dalilnya apa? Kalau sudah aku cintai, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Allah jadi pendengarannya. Wa kuntu basarahul ladzi yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, penglihatannya yang selalu dia gunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi kedua tangannya yang selalu dia gunakan untuk memukul atau untuk melakukan hal yang lainnya. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang mereka gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani a'taitu. Orang yang sudah di makom ini, apapun yang dia minta aku kasih. Qabulud du'a, terkenal qabul doanya. Meskipun doanya pakai bahasa campur-campur, belepotan. Ada Jawanya, ada Maduranya, nanti ditutup la ilaha. Masya Allah. Ijabah. Dibanding doanya Ustadz yang hafal Quran yang fasih. Doanya Balim ijabah sekali Pak. Balim Imam Puro Klaten dulu sempat diangkat menjadi salah satu penasehatnya Pak Soeharto. Jadi kalau di semua daerah ada masjid Muslim Pancasila, itu atas dawuhnya Balim. Saat Soeharto bingung ya, mulai ada bisik-bisik mau memisahkan diri dari Indonesia, itu minta nasihat Balim. Balim sarankan bangun sekian ribu masjid di setiap daerah. Masjid Pancasila. Itu dawuh beliau Pak. Itu kalau doa itu enggak pahamin sama enggak jelas. Ngomong ada penterjemahnya, tapi baca Qur'annya lancar, coba bayangkan. Balim Imam Puro Klaten, itu asli Lasem, masih duriahnya Mbah Baidowi, masih duriahnya Mbah Maksum, itu. Balim Imam Puro itu asli Lasem, hijrah ke sana. Ya, Masya Allah, itu inisiatif saran Balim. Di Batam ini Darul Ghufran ya. Darul Ghufran itu Masjid Pancasila. Di Bengkong ada Darul Muta'alim, Bawah Kampung Buyan. Hampir di semua daerah dengan bangunan yang kurang lebih sama. Di Nurul Iman, Batamindo, Pancasila. Bentuknya sama. Itu dawuh Balim. Bangun sekian ribu masjid di setiap daerah. Aman kamu wahai Soeharto. Gak jelas kalau bicara. Ada penterjemahannya yang jelaskan. Kalau doa pun gak jelas. Ada videonya yang Pak Prabowo itu menyaksikan keramatnya Balim.
Ketika mau ada acara besar itu tiba-tiba langit mendung. Pokoknya secara logika sudah tinggal turunnya. Pak Prabowo cerita ada YouTube-nya itu ya. Loh kok tiba-tiba entah dari mana Balim datang ngampiri saya. Ngomong gak jelas. Yang kurang lebih artinya tenang, gak jadi hujan, gak jadi hujan. Loh itu kok terus Balim pergi kok terang benderang langit. Ada itu ada YouTube-nya. Masya Allah. Jadi ketika orang sudah dicintai Allah, Allah menjadi matanya, menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Ketika dia minta apapun, aku ijabah. Wala in ista'adzani la'uidzannah. Dan ketika dia minta perlindungan padaku, aku jaga dan aku lindungi. Namanya wali, matanya Allah. Nah ini perlu dijelaskan ya. Arti Allah menjadi matanya itu, penjelasan pertama, Allah akan selalu menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, kakinya dari bermaksiat. Arti pertama. Arti yang kedua, ya memang karena itu matanya Allah, kalau mata biasa masih normal mungkin melihat 100 meter masih jelas. Tapi kalau yang melihat matanya Allah terkadang di sini orangnya melihat apa yang terjadi di Surabaya tanpa video call loh Pak. Itu tahu. Apa yang diobrolkan di Surabaya padahal beliau di Batam tanpa ngebel, itu tahu. Namanya juga telinganya Allah. Tangannya sekali mukul enggak terlalu kenceng, mati Nabi Musa alaihissalam. Tangannya Allah. Dimasukkan ke baju, lalu dikeluarkan ribuan musuh terpental. Tangannya Allah. Kakinya jalan. Zaman dulu belum ada pesawat. Batam Surabaya kok setengah jam nyampe. Ya wong kakinya Allah. Lesannya Allah. Itu namanya tajalli. Ya, tajalli. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah sehingga Allah menjadi mata kita, lesan kita, telinga kita, tangan kita, dua kaki kita, apapun yang kita minta qabul, apapun yang kita minta penjagaan dijaga, maka satu, harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan maksimal melakukan kefarduan. Yang kedua, tingkatkan. Terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan selalu continue istiqamah melakukan kesunahan-kesunahan. Nah kita ini istiqomahnya yang berat ya Bapak Ibu. Kalau sholat fardu insya Allah khususnya yang sudah ya berusia ini insya Allah ya nggak seperti dulu lah ya, dijaga benar. Jika sering jamaah wajib, yang sunnah ini Pak. Kalau kita terus bisa seperti itu, maka aku sangat mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku menjadi matanya, telinganya, lesannya, tangannya, kakinya. Dia berdoa, aku ijabah. Cespleng doanya. Dan dia minta perlindungan dari apapun, aku jaga. Makanya kalau di dunia tasawuf, ada istilah tahalli, tajalli. Dari sini nih dalilnya. Jadi kalau proses awal itu tahalli. Tahalli itu apa? Upaya maksimal membersihkan dohiran wa batinan dari maksiat. Dosa dohir nggak dilakukan sampai yang batin hasut, iri, dengki, bakhil, nggak ridho, hilangkan. Kalau sudah bersih, dilanjutkan dengan tahalli. Dihiasi dirinya dengan berbagai macam ketaatan. Ini tadi yang wajib dimaksimalkan, kemudian ditingkatkan, yang sunat terus menerus dikerjakan. Terus menerusnya ini loh Pak yang berat ya. Kalau sesekali dua kali,
Kita ngaji udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Sampai hatam satu kitab loh. Udah lama juga, alhamdulillah, lumayan. Tapi yang terus menerus, ya ini saja. Tapi nggak masalah. Yang terus menerus beruntunglah dan bersyukurlah bahwa pertanda Allah mencintai kita. Tanpa cintanya kita nggak mungkin Pak bisa istiqomah ngaji terus menerus seperti ini. Sesekali karena ada udzur absen maklum, kadang langganan ya absennya. Ini udzur apa karena malas. Nah, kita nggak perlu melihat yang lain, lihat kita. Alhamdulillah masih bisa terus menerus. Kalau diteruskan jadi wali nanti, pintu kewalian terbuka, nabi yang tertutup. Bapak Ibu pengen wali sakti, lisannya kalau ngucap karena lisannya Allah, kunu kirodatan khasiin. Kalian sudah aku kasih SP1, SP2, SP3, langgar terus, dilarang cari ikan masih cari ikan terus. Dilarang jualan kerupuk semisal di waktu yang haram. Ya. Haji itu kalau sudah adzan kedua dikumandangkan, sampai pelaksanaan Jumat selesai, haram itu. Kalau dilanggar kayak kaumnya Nabi Musa. Dilarang cari ikan, masih terus nyari. Kasih SP1, ya, masih terus ketahuan nyari. Ya, akhirnya karena lesannya Nabi Musa sudah lesannya Allah, kunu kiradatan khasiin. Kalian perilaku kalian seperti kera. Jadilah kalian kera yang buruk rupa, jadi kera beneran. Sebab syariat yang berlaku di selain umatnya Nabi Muhammad, di hari raya mingguannya 24 jam gak boleh beraktivitas dunia. Hari raya mereka Sabtu. Nah, qadarullah hari Sabtu itu cobaan mereka berat sebab mereka nelayan dan hari Sabtu itu lagi banyak-banyaknya ikan. Kalau untuk kita di hari raya mingguan kita Jumat itu haramnya kita jual beli itu hanya mulai adzan kedua sampai selesai pelaksanaan Jumat. Sebelumnya sesudahnya boleh. Banyak kalau sudah adzan kedua ada yang WA, Ji, tolong antar kerupuk ya Ji. Jangan dilayani Ji. Jangan dilayani, enggak berkah nanti. Pokoknya jangan dilayani. Nanti setelah pelaksanaan Jumat, baru dilayani. Kalau umat zaman dulu, 24 jam Pak. Kisah kaum Bani Israel dikutuk jadi kera itu ada. Bahkan tempatnya di mana itu ada juga. Ya, jadi kalau sudah tahalli, tajalli, Allah nampakkan keagungannya kepada hambanya yang sudah maksimal bertahalli, bertajalli. Keagungannya Allah ada yang bijamalillah, dengan keindahannya Allah, doanya Masya Allah kabul, semua orang mencintainya, nggak ada yang membencinya. Pengikutnya luar biasa banyak. Ada yang bijalalillah. Tajallinya Allah, penampakan kekuasaannya Allah berupa keagungannya Allah. Sekali sentak, pingsan minimal. Tangan kanannya ke kubur, tangan kirinya ke rumah sakit. Itu berarti tajalli dengan jalalillah. Dulu di Jawa Timur zaman penjajahan ada namanya kiai yang terkenal kalau getak Belanda itu sekali getak pingsan. Sampai dikasih sebutan Mbah Yai Soihah. Sebab dalam Quran ada ayat wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fil ardi wa nufikha fis-sur, cerita tentang teriakan sur sangkakalanya Israel itu bisa membinasakan mereka. Ini punya kesaktian sekali getak. Kita pernah Pak, kita pernah. Dulu berangkat lewat Solo. Kita dipalak. Akhirnya kelahi di Solo, saya masih ingat. Jadi ada kawan kita itu yang entah dia Riyadhah apa.
yang malah sekali pukul itu pingsan. Dikumpulkan polisi, diambil identitasnya, santri Lirboyo, santri Mbah Maksum, maklum. Nah, Masya Allah ya. Jadi itu tajalli namanya. Kalau tajalli ya keramatnya muncul. Tajalli ini akan ada pada diri seorang hamba lewat proses apa? Tahalli dan tahalli. Paham Pak? Paham gak nih? Agak tinggi sedikit. Tapi harus ngerti ya. Istilah tahalli, tahalli, tajalli. Allah akan menampakkan sebagian keagungannya pada hambanya. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ya. Dan itu dibuktikan sekian abad sesudahnya oleh para peneliti yang sampai di sana bekas bulan dibelah itu memang ada. Masya Allah, tajalli. Kalau pengen sakti seperti ini, prosesnya fardu dimaksimalkan. Yang kedua, tingkatkan dengan yang sunnah, terus menerus istiqomah dimaksimalkan. Maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, janji Allah dalam hadis qudsi ini, Dia menjadi mata kita, lisan kita, telinga kita, telapak tangan kita, dan seterusnya. Apa yang kita minta qabul, dan apa yang kita minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan menjadi hamba-hamba yang dalam mengisi sisa umur yang diberikan ini benar-benar kita isi dengan kebaikan demi kebaikan, mampu mengosongkan diri zahir batin dari semua bentuk kemaksiatan, lalu dimampukan menghiasi diri kita zahir batin dengan perhiasan-perhiasan ketaatan, sehingga lewat tahalli ini Allah berkenan menampakkan sebagian keagungannya kepada kita, menjadi hamba yang dicintainya. Amin amin Allahumma. Hadis berikutnya kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Malam ini izin kita nggak buka tanya jawab ya. Masih ada satu majelis lagi di Bengkong. Jadi kita doa dan izin saya langsung ke Bengkong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل فرقنا من بعده تفرقا معصوما. اجعلنا يا الله من أهل الاستقامة. اجعلنا يا الله من أهل الاستقامة. اجعلنا يا الله من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. وسع علينا رزقنا وعاتب علينا خير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian ada kurang dan lebih yang mohon maaf. Akhirul kalam wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.